قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang Bapak hormati para pemirsa, baik yang ada di studio maupun para netizen yang menyaksikan siaran ini. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini, di suasana yang cerah ini, kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam rangka mengkaji ilmu-ilmu agama mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab turunnya rahmat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selawat yang bertangkaikan salam semoga kiranya disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan juga keberkahannya buat kita sekalian. Baik, sebelum kita mulai pembahasan fikih di kesempatan sore ini, mari sama-sama kita kirim doa pada orang tua kita, pada guru-guru kita yang telah tiada, kakek nenek kita. Mudah-mudahan mereka semua dalam kuburnya mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kepada pengarang kitab ini, kitab Fathul Qarib Mujib, ada dua pengarang. Yang pertama adalah lil alama Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, dan juga al-alama Al-Qadi Abi Syuja' Al-Asfahani yang telah mengarang kitab ini. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan tempat yang sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bermanfaat buat kita sekalian. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini adalah tentang fardu wudu. Jadi pada kesempatan yang kemarin kita sudah berbicara mengenai air, bagian-bagian air, ya kan. Kemudian macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai wudu. Karena ketika kita sholat menghadap Allah itu harus suci, karena kita akan berjumpa dengan zat yang maha suci. Nah, jadi sebelum kita sholat ada media untuk suci, yaitu wudu. Nah, namanya wudu. Karena ada sebuah kaidah usul fiqh, ma la yatimmu wujub illa bihi fa huwa wajib. Jadi tidak sempurna hal-hal yang wajib kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi wajib hukumnya. Ya, salat tidak akan sah tanpa wudu, maka wudu jadi wajib. Ya kan?
sholat tidak sah tanpa tayamum. Kalau nggak ada air, maka tayamum menjadi wajib. Maka hukum atau cara mempelajari wudu, cara mempelajari tayamum, praktek-prakteknya juga menjadi wajib harus kita ketahui. Karena sholat itu wajib, ya. Jadi wudunya harus kita ketahui, tayamumnya harus kita ketahui. Mempelajari dua hal itu menjadi wajib. Maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai fardu wudu, ya. Dalam kita Fathul Qorib halaman 14 tertera di situ Bismillahirrahmanirrahim, faslun, ini adalah sebuah pasal. Wa furudul wudu'i, fardu wudu itu sittatu asya'a, ada 6 perkara, ya. Jadi ini fardu itu wudu cuma 6. Artinya rukun wudunya itu yang harus dibasuh anggota tubuh kita cuma 6, ya. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama, fardu wudu atau rukun wudu itu adalah berniat ketika membasuh wajah. Jadi ketika akan membasuh anggota tubuh kita yaitu wajah, maka di situ kita niat. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi ada niat ketika hendak membasuh wajah, kemudian membasuh wajah itu sendiri. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua belah tangan kita ilal mirfaqaini, sampai dengan siku, ya, siku kita. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si, membasuh sebahagian kepala. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai mata kaki, ya. Wa tartibu ala ma zakarnahu, dan yang keenam, yang terakhir adalah tartib, artinya berurutan sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ya. Jadi ternyata fardu wudu itu cuma 6, ya. Kalau dikurangi lagi, dikurangi niat sama dikurangi tartib cuma 4. Basuh wajah, kedua tangan, sebagian kepala, kaki, udah gitu, ya. Lah itu kumur gimana Pak? Membasuh hidung gimana? Bersihkan telinga gimana? Ya kan? Nah, membaca basmalah gimana? Itu semua sunnah, ya. Nanti kita bahas juga. Tapi yang pokok adalah 6 perkara, termasuk di dalamnya adalah niat dan tartib. Kita bahas satu-satu. An-niyatu, niat sekarang. Apa itu niat? Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li. Apa itu sih niat? Niat itu adalah, hakikat niat menurut syara', menurut pemahaman ilmu agama adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li. Jadi bermaksud mengerjakan sesuatu sambil dibarengi mengerjakan. Nah, itu namanya niat. Ya. Fa in tarakhi anhu sumiya azman. Akan tetapi beda lagi kalau kita hanya baru punya niat tetapi nggak dibarengi, itu bukan niat namanya, tapi azam. Contohnya begini misalnya, nanti malam saya mau sholat tahajud, gitu kan. Tapi kan sekarang masih siang. Nah, itu belum disebut dengan niat, tetapi azam. Kita berazam bahwa nanti malam akan melaksanakan sholat tahajud. Nah, akan tetapi ketika kita berwudu, kemudian sambil membasuh wajah, sebelum membasuh wajah kita niat, nah itu disebut niat, ya, karena dibarengi muqtaranan bi fi'li. Niatnya gimana Pak? Niatnya fayanwi al-mutawaddi' inda ghusli ma zakara raf'ul hadas min ahdasih. Jadi niatnya itu adalah berniat yang akan berwudu itu ketika akan membasuh wajahnya itu raf'ul hadas. Jadi menghilangkan hadas.
Karena pada hakikatnya hadas itu ada dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bisa hilang, artinya bisa menjadi sah sholat kita dengan menghilangkan hadas itu dengan cara berwudu atau tayamum. Tapi hadas besar itu bisa hilang, bisa menjadi sah sholat kita dengan cara mandi hadas besar. Au yanwi istibaham muftakirun ila wudu, atau berniat dia wudu. Au yanwi fardhul wudu awil wudu faqat awil taharu anil hadas, ya. Jadi niatnya macam-macam. Niat boleh niat itu saya niat fardu wudu, atau saya niat wudu saja, atau saya niat bersuci dari hadas, boleh, ya. Fa illam yakul anil hadas lam yasih, maka apabila dia tidak berniat menghilangkan hadas tidak sah wudunya. Contohnya begini, kita mau wudu nih tapi diam aja gitu, ya kan. Ini misalnya kita habis cuci tangan rapi, kemudian kita naruh air, nah kita pakai keran, kita taruh air itu di tangan kita begini, langsung kita kita basuh wajah kita, tapi kita diam aja, nggak ada niat menghilangkan hadas, nggak ada apa, diam aja kayak orang cuci muka gitu, maka lam yasih, ya kan. Menurut kitab ini lam yasih, jadi tidak sah wudunya. Wa iza nawa ma ya'tabiru min hadhihi niyya wa syaraka ma niyati tanzibu aw tadabbaru sahha wudu. Apabila dia berniat yang tadi itu, saya niat wudu lillahi ta'ala, saya niat bersuci dari hadas kecil lillahi ta'ala, saya niat menghilangkan hadas kecil, itu sah. Makanya kita kan ada niat tuh yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, li raf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, fardhan lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita sambil membasuh wajah kita. Jadi niat itu adalah ketika air itu sampai di di kening kita, ya. Contoh begini, ini air di pancuran, dan niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, ya Allah, dalam hati aku niat menghilangkan hadas kecil dengan wudu ini. Nah, ketika air sampai sini, maka kita niat dalam hati, ya Allah, aku niat wudu lillahi ta'ala. Nah, begitu. Jadi niat wudu muqtaronan bi fi'lihi, dibarengi ketika kita membasuh di basuhan pertama wajah kita. Tuh. Nanti dalam sunnah-sunnah wudu akan dijelaskan mengenai lebarnya muka, panjangnya muka yang harus kena air wudu sampai mana. Wasani, dan yang kedua, ghuslu jami'il wajhi. Oh, di sini udah jelasin. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Kalau tadi niat ketika basuhan pertama di wajah, ketika sampai air itu di wajah kita berniat. Nah, yang kedua sekarang membasuh wajah itu sendiri. Wasani ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah, ya. Wahadduhu tawilan ma baina manabitu sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini, ya. Jadi wahad atau batasan tawilan, panjangnya wajah, adalah kebiasaan dari kulit yang biasa ditumbuhi rambut. Nah, misalnya kita ini sebagaimana biasa manusia pada umumnya, tumbuh rambut itu setelah jidat kita yang kelihatan nong-nong ini, kemudian agak ke dalam dikit tumbuh rambut. Nah, batasan itu dari sini sampai dengan akhirnya lihya, ya. Jadi akhir tumbuhnya jenggot, gitu. Ini panjangnya segini kita harus basuh.
seperti biasanya. Timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau dia nggak ada rambutnya, palanya botak? Ya, palanya botak atau gundul. Nah, kita ambil biasanya. Umumnya orang kalau nggak botak di mana-mana itu tumbuh rambutnya di sini. Maka sampai batas ini aja. Ya kan? Bagaimana Pak kalau semuanya? Ya semuanya nggak apa-apa. Ya, begitu. Itu panjangnya. Kemudian wahadduhu ardon ma baina ini, dan lebar, batasan lebarnya telinga itu wajah itu, batasan lebarnya wajah itu adalah antara dua telinga begini. Jadi lebarnya itu antara biasa tumbuh rambut sampai dengan tumbuhnya lihya, tumbuhnya jenggot. Nah, kemudian lebarnya itu antara dua telinga, harus kena. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asqarillahi ta'ala. Nah, kita bahas nih wajah kita. Dari mulai tumbuhnya rambut bagaimana biasa, terus sampai dengan tumbuhnya jenggot. Kalau jenggotnya panjang, cukup dilus-lus jenggotnya kayak gitu. Ya, bersihkan. Sunahnya nanti 3 kali. Ambil lagi. Ya. Bersihkan. Bagaimana Pak kalau ada bulu-bulu yang timbul di muka? Ya kan? Misalnya orang saking gembolnya tuh mukanya tumbuh bulu. Ya, bukan hanya kan kita nih di muka ada bulu tuh. Namanya ada bulu alis. Ya, bulu alisnya cakep banget itu, kayak ular bulu, ya kan? Kumisnya baplang, kayak layangan soang, ya kan? Kemudian jenggotnya juga lebat. Nah, kalau misalnya wajahnya juga ditumbuhi bulu-bulu yang lain yang sekarang lagi ngetren itu harus kena, ya, harus kena minimal yang tampak di luarnya saja, ya, bulu-bulu luar, syukur-syukur sampai dalamnya harus kena, ya. Itu membasuh muka. Yang kedua tadi membasuh muka. Yang pertama niat ketika hendak membasuh muka. Yang kedua membasuh muka itu sendiri. Nah, yang ketiga wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan kita ilal mirfaqain sampai siku sini. Ya. Nah, lihat cara begini, ini ada air di keran. Nah, ini kita begini, kemudian alirkan di sini dulu. Nah, begini. Ya. Airnya mengalir ke sini. Begitu, sampai sini, tangan kita ke sini. Kenapa? Supaya sikunya kena. Terkadang banyak orang wudu, ya, sikunya masih nggak kena. Sikunya masih ada sisa-sisa kulit yang bekas tidak kena air. Maka nanti kulit yang tidak kena air wudu dia akan komplain, ya, kata Allah. Ya Allah, hambamu ini si Fulan bin Fulan kalau wudu itu kayak mandi kucing, buru-buru, sehingga banyak anggota wudunya tidak sempurna. Aku nih jarang sekali aku kena air wudu. Jadi begitu dia komplain nanti. Makanya kita ratakan ya, sampai sini, ya kan? Gitu. Nanti disunahkan juga sela-sela jarinya dibersihkan. Gitu. Fa illam yakun lahu mirfaqon i'tabara qadruha. Bagaimana Pak? Dia nggak punya mirfaqon Pak, nggak punya siku. Ada nggak orang punya siku? Ada. Misalnya karena suatu penyakit atau kecelakaan, dia tangannya diamputasi sampai segini, amputasi. Jadi dia nggak ada sikunya, untungnya sampai segini tangannya. Ya kira-kiranya dah. Ya, kalau dia nggak punya sikunya kira-kira aja. Kalau di sini di yang diusap aja. Gitu. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'ri wa sil'atin. Dan wajib membasuh sesuatu yang ada di tangan kita, min sya'rin, dari bulu-bulu, wasil'atin, atau daging yang tumbuh di tangan kita. Misalnya, ya, biasanya ini orang Arab itu rata-rata tubuhnya itu banyak bulunya, ya kan? Jadi seluruhnya tuh kalau kita kan jarang nih bulunya nih.
Nah kalau orang Arab biasanya tangannya juga berbulu, ya kan? Tangannya berbulu. Nah maka sesuatu yang tumbuh di tangan kita itu wajib hukumnya dibasuh. Harus basah kena air. Ataupun ada daging yang tumbuh, ya kan? Sampai melebar dagingnya begitu. Maka daging yang tumbuh di kulit di tangan kita, maka dia juga wajib kena air wudhu. Karena apa? Karena dia adalah bagian daripada tangan, meskipun daging tumbuh begitu. Kemudian wajibu izalatu tahtaha min waskhin yamna'u usulul ma'i ilaihi. Dan wajib juga menghilangkan sesuatu yang menghalangi terkenanya air ke kulit tangan kita. Misalnya Krisna di rumah habis ngecat, ya, habis ngecat, catnya itu cat kayu atau cat besi. Biasanya itu cat yang cat kayu dan besi itu agak kental sehingga dia bisa menghilangi sampainya air wudhu ke dalam kulit. Maka itu wajib dihilangin dulu pakai minyak, digosok-gosok dulu. Lagi ngecat nih, kena di sini. Kita mau wudhu, mau sholat asar misalnya, maka ini wajib dihilangin dulu cat. Kenapa? Karena cat menghalangi sampainya air ke kulit. Tip ek juga begitu. Tip ek misalnya kita lagi habis kerjaan PR di sekolah, tip ek juga bisa menghalangi itu. Kemudian misalnya apalagi cat, tip ek atau yang lain, misalnya dari getah-getah pohon, ya kan? Kita habis bersihin pohon, kemudian ada getah-getahnya kena tangan. Nah, kemudian getahnya itu pekat sehingga menghalangi sampainya air ke dalam kulit kita, maka wajib kita hilangin dulu, ya. Begitu. Jadi wajib menyampaikan air ke kulit. Kalau tangannya itu penuh dengan bulu-bulu, maka wajib dibasuh bulu-bulunya, ya, sampai air itu kena ke kulit, ataupun benda-benda yang menghalangi sampainya air ke kulit kita, maka wajib dihilangkan dulu, ya, dengan minyak atau dengan zat lain. Begitu, ya, sampai mirfaqain. Kemudian warabi, dan yang keempat mashu ba'dur ra'si, membasuh sebahagian kepala min zakarin au unsa au khunsa. Nah ini dia, ya, baik itu laki-laki, perempuan ataupun khunsa atau banci. Laki-laki, perempuan atau dia banci, ketika dia berwudu maka wajib membasuh sebahagian kepala bagian. Nah prakteknya jangan seperti ini. Ya, prakteknya itu ketika kita basuh kepala itu, kadang-kadang ketika kita praktek itu, anak-anak sekolah itu prakteknya bukan di rambut, kenanya di jidat. Basuh ini kan, coba kamu praktekkan basuh kepala. Bukan. Karena ini bagian dari wajah, bukan kepala. Jadi kepala itu adalah tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut. Itu yang harus kita basuh sebagian aja. Laki-laki kayak, perempuan kayak, banci kayak, ya, ketika dia wudhu, maka sebagian kepalanya harus dibasuh. Au mashu ba'du sya'rin fi hadirasi, atau membasuh sebagian sebagian bulu yang ada di batasan kepala. Ya, apapun yang ada di kepala itu, baik rambut ataupun apa. Misalnya kepalanya botak tapi ada dikit itunya, yang apa dibasuh. Ya. Jadi membasuh sebagian kepala itu menjadi keparduan ketika kita wudhu. Jadi gini, syukur-syukur begini. Ini air dari keran langsung ini, nanti kita praktekkan di sunahnya itu. Ini bagaimana Pak, semua kepala kita, kulit kepala nggak apa-apa, disiniin, ya, kemudian dibalikan lagi ke atas. Bagaimana begini aja Pak? Boleh, ya, begini. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima wal khamisu, dan yang kelima ghuslur rijlaini ilal ka'bain.
membasuh kedua kaki ilal ka'bain sampai dengan mata kaki. Illam yakun al mutawaddu labisan lil khafaini. Wa in kana lubsuha wajaba alaihi masul khafaini aw ghusl ridlaini. Wajibu ghuslu ma 'alaiha min sya'rin wa sil'atin wa asbaq zaid kama sabaqa fi yadain. Jadi membasuh kedua kaki itu sampai mata kaki hukumnya fardu, ya, menjadi wajib. Kalau itu tidak terbasuh maka tidak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah dipakai sholat maka sholatnya tidak sah. Oke. Bagaimana Pak dalam situasi tertentu saya itu sudah pakai sepatu, ya, khuf sudah pakai sepatu. Maka ketika kita berniat mau pakai sepatu itu, kalau kita sudah punya wudhu, nanti ketika sudah masuk waktu sholat kita pakai wudhu, sepatunya nggak usah dibuka, ya kan? Jadi cukup cukup membasuh atas sepatunya saja, ya. Atau misalnya kita ada luka yang harus kita tutupi luka kita, ya, dengan hand saplas atau apa. Nah, kalau bisa sebelum kita memasang hand saplasnya kita wudhu dulu, sehingga kemudian kita pasang hand saplas. Nah, ketika kita mau wudhu atau sholat maka hand saplasnya nggak usah dibuka, ya kan, cukup atasnya saja, begitu, ya. Kemudian membersihkan juga sela-sela jari jemari kaki kita, ya kan. Nah, kebanyakan kaki itu termasuk telapak kakinya. Telapak kaki itu terkadang lupa diperhatikan oleh kita kalau kita wudhu. Padahal telapak kaki itu bagian daripada kaki. Kadang-kadang kita tadi kembali kita habis ngecat rumah, ngecat pagar, ya kan. Kaki kita ke nginjek tetesan cat itu di telapak kaki kita, itu harus dibersihkan dulu, ya, harus dibersihkan telapak kaki kita supaya air itu sampai ke dalam telapak kaki. Wasadisu, dan yang keenam adalah at-tartib fil wudu'i ala wajhil ladzi dzakarnahu fi adil furud. Yang keenam itu tertib wudu, artinya tertib itu berurutan. Pertama kita niatnya itu dibaca ketika membasuh wajah, kemudian habis itu membasuh wajah, habis itu membasuh tangan, habis itu membasuh sebagian kepala, habis itu membasuh kaki. Jadi berurutan. Tidak boleh habis habis niat langsung ke kaki, atau habis niat langsung ke kepala, nggak boleh, tapi harus berurutan kayak tadi. Itu jadi itu sunnah. Kalau misalnya tidak berurutan maka tidak sah wudunya. Falau nasiya at-tartib lam yakfi. Jadi kalau dia lupa, saya lupa Pak, lupa kenapa? Habis basuh kepala, habis basuh wajah saya langsung basuh kaki. Saya lupa, gimana tuh? Lam yakfi, nggak cukup, artinya balikin lagi wudunya. Ya, lupa, habis tidur, habis basuh muka, langsung masuk kaki. Perasaan kepala udah deh, balikin lagi wudunya, ya. Lam yakfi di sini. Falau nasiya at-tartib lam yakfi. Walau ghassala arba'atu a'dha'ihi daf'atun wahidah bi iznihi irtafa'a hadas wajhuhu faqad. Jadi kalau misalnya membasuh keempat anggota itu secara daf'ah wahidah, sekaligus. Misalnya apa? Misalnya saya mau wudhu Pak, tapi saya mau nyebur ke kolam renang. Saya mau wudhu Pak, tapi saya nyebur ke sungai. Saya mau wudhu Pak, saya nyebur ke laut. Daf'ah wahidah, sekaligus. Keempat anggota wudhu kena, yaitu wajahnya kena, kepalanya kena, kemudian tangannya kena, kakinya kena, daf'ah wahidah. Maka apa? Maka tetapi harus ada niat untuk menghilangkan hadas. Maka itu boleh, ya. Maka itu boleh. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita sekaligus
campur gitu, sehingga di air yang luas, air sungai, air laut atau air kolam yang besar, niat sambil wudhu maka cukup ya. Tapi kalau misalnya kita lupa tartib tadi, habis wajah kemudian langsung kaki, maka lam yakfi, jadi harus diulangi lagi wudhunya. Jadi gitu. Jadi itu kiranya fardu-fardu wudhu. Saya ulangi, jadi fardu-fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat ketika akan membasuh wajah, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua belah tangan sampai dengan siku, yang ketiga membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan yang keenam tartib ya, tertib. Jadi tidak boleh ngacak. Untuk sementara itu dulu yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Sebelum saya tutup, ada waktu kurang lebih 5 menit. Saya akan buka tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Dari audien mungkin atau netizen yang mau bertanya sini. Ya, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Oke. Apakah habis makan lalu tidak berkumur tapi langsung sholat? Namun sebelumnya saya sudah berwudu Pak, sah tak sholatnya? Ya. Jadi makan minum itu tidak membatalkan wudu. Ya, ingat, makan minum tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu diantaranya satu, keluar sesuatu dari subulaini, dari dua lubang belakang dan lubang depan. Ya, lubang depan atau ya biasalah pipis. Lubang belakang itu atau sebelum diselingi angin, namanya kentut. Namanya kentut. Nah, ketika ada lubang belakang itu keluar kentut, meskipun kecil, bunyi kecil, gitu, walaupun nggak bunyi, memang bunyi dut ya. Meskipun bunyinya kecil, tapi dia keluar dari lubang belakang itu, maka bisa membatalkan wudhu. Kalau kita makan, minum nggak batalkan wudhu. Ya kan, ketika kita mau sholat cukup kumur-kumur saja gitu. Bagaimana Pak? Saya lupa kumur-kumur Pak. Ya kan, karena buru-buru habis makan kurma, buka puasa, kemudian minum air dikit, buka puasa, kemudian makan kurma. Saya lupa kumur langsung sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena takut ketinggalan berjamaah. Sah nggak sholatnya? Sah. Asalkan apa? Asalkan sebelumnya dia sudah punya wudu dan kurma yang dimakan itu sisa-sisanya tidak menghalangi dia atau tidak termakan ketika sholat. Ya. Sebab sholat itu dilarang makan dan minum. Artinya makan dan minum di sini adalah sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita jangan sampai tertelan ke tenggorokan kita. Makanya kita disunahkan untuk berkumur-kumur makanan yang mungkin nempel di mulut kita. Itu ya, jadi sah sholatnya. Yang kedua, bagaimana kalau kita ingin berwudu tetapi tidak ada air yang mengalir, namun ada air yang tergenang dan tidak sampai 2 kula? Bagaimana Pak hukumnya? Ya. Jadi kalau kita ingin berwudu kemudian tidak ada air, ada air tapi kurang dari 2 kula. Ya, kurang dari 2 kula. Jadi kalau misalnya ada air yang kurang dari 2 kula, maka bisa saja kita ambil air itu pakai siuk, siuk ya? Pakai gayung. Cuman kita wudhunya agak jauh dari tempat itu. Misalnya kita punya air seember, kan kurang 2 kula kan. Kita mau wudhu nih, maka kita ambil pakai gayung di ember itu. Kita wudhunya jangan dekat ember itu. Kenapa? Khawatir air yang kita pakai berwudhu akan kecepretan ke ember itu, namanya nanti jadi mustakmal, air sudah dipakai, kita pakai lagi wudhu, anggota badan lain nggak sah. Jadi kita usahakan wudhunya agak menjauh dari air tempat kita mengambil. Ya, sama kita wudhu boleh nggak pakai aqua, boleh, tapi selama air yang kita pancurin itu, bekas-bekasnya itu tidak dipakai untuk membasuh anggota tubuh yang lain, anggota wudhu yang lain.
Yang terakhir, sudah berwudu namun menyentuh kemaluan, apakah dapat membatalkan wudu? Mungkin karena gatal atau tidak sengaja. Baik. Jadi di antara hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama tadi adalah keluar sesuatu dari subula ini, dari lubang tubuh kita yang bawah. Yang kedua, menurut mazhab Imam Syafi'i adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhan. Ya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu juga batal. Nah, yang ketiga, menyentuh, mohon maaf, menyentuh kemaluan. Ya. Bagaimana Pak gatel Pak? Nah, gatel, cara menggaruknya itu jangan pakai telapak tangan. Jangan pakai telapak tangan. Jadi kita boleh menggaruk itu dengan zohir tangan kita, dengan begini. Digaruk dah. Itu pun harus ada sesuatu yang menghalangi. Misalnya apa? Mohon maaf, tangan dalam kita. Iya kan? Nah, gitu. Makan kagak kan kurang abdul kalau garuk pakai gini. Iya kan? Jadi usahakan tahan dulu, ya. Batal nggak Pak? Kalau misalnya kita punya wudu, telapak tangan kita menyentuh kemaluan kita, batal. Ya, batal. Jadi kalau mau nyentuh dengan sangat terpaksa mau nyentuh karena gatal dengan bagian punggung tapak tangan. Itu pun harus dengan dengan ada yang menghalangi. Ya. Itu ada lagi. Kalau tidak pas jam 5 kita tutup acara kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan sore hari ini memberikan manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan wudhu kita diterima oleh Allah, diterima oleh Allah, dan sholat kita juga diterima oleh Allah. Amin. Sehingga ibadah kita betul-betul bermutu. Ibadah kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kita melakukan ibadah dengan ilmu. Ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beribadah tanpa ilmunya maka mardudatun la tuqbal. Ibadahnya ditolak dan tidak diterima. Oleh itu maka kita mengkaji kajian-kajian fikih ini supaya memperbaharui kita punya ilmu, kemudian ilmu itu kita praktekkan dalam ibadah, insya Allah menjadi tambah sempurna ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal siha, abwabal quwwah, abwabal salamah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkil syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'dad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.